Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Laila Sari, asal SDN Kadirjo 03. Saya adalah salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 Universitas 11 Maret. Berikut adalah kartu ujian saya. Pada uji kinerja praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan pada hari ini, Senin 19 Juli 2021, saya akan mempraktekkan video pembelajaran tema 1, subtema 1, pembelajaran 2, kelas 5 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian hari ini? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Semua murid-murid Bu Nadia sehat ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat untuk kita semua. Siapa yang mau memimpin berdoa pada pagi hari ini? Saya, Bu. Oke, Mbak Aswa, silakan memimpin teman-temannya untuk berdoa. Berdoa mulai. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih Mbak Aswa sudah memimpin temannya berdoa pada pagi hari ini. Aswa Andika, Syifa, Zahra, Ajeng, Devina, Reza sama Rati. 10 anak yang masuk. Terlihat ya. Nah, hari ini hari Senin tanggal 19 Juli 2021. Nah, kita akan belajar bersama lagi. Belajar adalah proses yang konstan dan tanpa akhir. Kita harus tetap belajar sampai kita menutup mata, sampai akhir hayat kita. Nah, Bu Nadia juga akan mengingatkan, yaitu patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas nikmat sehat yang kita dapatkan hari ini. Nah, untuk lebih semangat lagi, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila secara bersama-sama. Garuda Pancasila. Pancasila. Ayo semuanya menyanyi. Proklamasi kita tepuk semangat dulu. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Harusnya ekspresinya juga semangat gitu ya. Nah,
peraturannya apa ya sebelum kita nanti lanjut ke pembelajaran selanjutnya? Itu peraturannya jika kita ada kelas daring, kita harus datang di Google Meet lebih awal, itu lebih bagus. Tapi kalaupun tidak bisa, tepat waktu. Misal pun tetap tidak bisa, seperti tadi ya, ada teman kita yang masuk setelah kita mulai, itu juga tidak apa-apa. Bu Nadia sangat senang karena kalian sudah berusaha untuk masuk ke kelas daring Bu Nadia. Nah, tapi tetap ada penilaian ya, mana yang masuknya lebih awal, mana yang disiplin, karena itu akan melihat kedisiplinan kalian. Nah, lalu selalu menghidupkan kamera. Nah, Bu Nadia bisa lihat ini siapa yang menghidupkan atau yang mematikan kameranya. Jadi Bu Nadia bisa lihat wajah-wajah cantik, wajah-wajah gantengnya, walaupun pakai masker ya. Bu Nadia masih ingat wajah-wajah murid Bu Nadia. Pagi ini, apa kegiatan kalian sebelum kalian mengikuti pembelajaran daring Bu Nadia? Siapa yang mau menjawab? Kegiatannya apa? Ayo, silakan hidupkan mikrofonnya. Siapa yang berani? Kelas 5 berani semua. Ya, Mbak Aswa? Kegiatannya apa? Masa harus berpikir tadi apa ya yang aku lakukan sebelum mau pembelajaran daring dari pagi tadi, dari bangun pagi, kegiatannya apa saja? Habis bangun pagi mandi. Habis mandi terus berangkat ke sekolah, Bu. Oh, Berangkat nggak sarapan, Mbak Aswa? Lagi puasa. Oh, puasa. Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Ya, pinter. Sip. Nah, murid Bu Nadia, ada lagi yang mau menjawab kegiatannya apa ya sebelum tadi ikut pembelajaran daring sama Bu Nadia? Tadi Mbak Aswa mandi, lalu langsung berangkat ke sekolah karena untuk mencari sinyal, ya, sama ikut orang tuanya ke sekolah ya Mbak Aswa ya? Ya, Bu. Mengantar orang tua, iya. Lalu yang lainnya, ayo mana ini kegiatannya? Oke. Apa kegiatannya? Membantu ibu. Membantu ibu. Terus, membantu apa? Membantu menyapu. Menyapu, pinter. Lalu apalagi kegiatannya? Sebelum pembelajaran bersama Bu Nadia. Mandi, lalu? Baju. Ganti baju. Ya, terima kasih Mbak Indah. Nah, dari beberapa kegiatan 3 teman kalian tadi, ya, ada yang mandi, lalu ada yang ganti baju di kamar ya, ada yang menyapu, ada yang menjemur pakaian. Nah, kira-kira ya, kegiatan yang dari mandi ke tempat makan, dari kamar menuju kamar mandi, itu kita berpindah tempat tidak? Berpindah. Berpindah. Iya, berpindah tempat, pinter. Nah, apa yang kita gunakan untuk berpindah tempat tadi? Kaki. Kaki, pintar sekali. Itu tadi yang namanya alat gerak. Nah, alat gerak tadi punya fungsinya. Nah, kita akan belajar alat gerak hari ini, tetapi bukan alat gerak manusia. Kita akan belajar alat gerak hewan dan juga ide pokok sebuah bacaan. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ingin membacakan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Saya. Mbak Aswa. Wah, ini yang aktif, ini murid Nadia Mbak Aswa. Ini yang lainnya mana ya? Oke, Mbak Aswa silahkan dibaca dengan keras ya, biar temannya mendengar. Tujuan pembelajaran. 1. Menganalisis ide pokok pada sebuah paragraf dengan tepat.
2. Menyusun sebuah paragraf berdasarkan ide pokok secara kreatif. Nah, itulah anak-anak tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, lalu kegiatannya apa saja ya yang akan kita lakukan pada hari ini? Yang pertama, kita akan mencari ide pokok sebuah bacaan. Kalau kemarin kita sudah belajar apa itu ide pokok, nah kita bagaimana cara mencarinya? Nah, sekarang kita mencari ide pokok itu pada sebuah bacaan. Lalu melakukan sambung kalimat. Tadi kegiatan kita yang pertama adalah apa tadi? Mencari ide pokok sebuah bacaan. Nah, di sini Bu Nadia sudah ada sebuah bacaan dengan judul Gerak Kupu-Kupu. Siapa yang mau membacakan? Ayo, selain Mbak Aswa, yang lainnya siapa? Angkat tangan. Oke, Devina, silakan. Baca yang keras. Gerak kupu-kupu. Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Warnanya indah dan menarik. Banyak orang menyukainya. Dia terbang dan hinggap pada bunga-bunga. Badannya kecil namun memiliki sayap yang lebar. Sukalah kamu pada kupu-kupu? Sukakah kamu pada kupu-kupu? Terima kasih Mbak Devina sudah membacakan paragraf yang pertama ini. Nah, kira-kira dari paragrafnya Mbak Devina yang dibacakan tadi, ada yang tahu tidak ya? Apa ide pokoknya? Kemarin kan kita sudah belajar ya tentang ide pokok. Bagaimana cara mencari ide pokok. Nah, ini sekarang biar lebih mantap lagi tentang ide pokok, kita belajar lagi ide pokok. Ayo, 3 anak, Bu Nadia beri kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya apa ide pokok dari paragraf di atas. Ayo, siswa pertama. Silahkan. Saya, Bu. Oke, Mbak Aswa. Apa? Kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Oke, kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Kita simpan dulu jawabannya. Lalu siapa siswa kedua yang mau menyampaikan jawabannya? Ayo. Saya, Bu. Oke, Ajeng. Silakan. Banyak Yang keras? orang menyukainya. Banyak orang menyukainya. Oke, kita simpan lagi jawaban yang kedua. Lalu jawaban yang ketiga, siswa ketiga, siapa yang mau menjawab? Ayo. Ayo, ini akan menjadi nilai aktif dalam kelas. Saya, Bu. Oke, Zahra. Baik, apa jawabannya Zahra? Kupu-kupu memiliki sayap yang lebar. Kupu-kupu memiliki sayap yang lebar. Oke. Nah, dari 3 jawaban teman tadi, kita akan melihat ya, mana jawaban yang paling mendekati. Nah, ide pokoknya adalah kupu-kupu adalah hewan yang lucu. Tadi siapa yang jawabannya? Hewan kupu-kupu adalah hewan yang lucu? Saya, Bu. Mbak Aswa. Berarti yang paling mendekati jawabannya adalah Mbak Aswa. Tepuk tangan untuk Mbak Aswa. Yo, yang lainnya tepuk tangan. Teman-teman yang lainnya. Oke, sip. Nah, kita lanjut. Nah, jangan berkecil hati. Yang lainnya yang tadi belum aktif, silahkan aktif ya. Nah, ini ada lagi paragraf yang kedua. Siapa yang mau membacakan yang tadi belum belum mengungkapkan pendapatnya, boleh ini mau membaca. Siapa? Saya, Bu. Oke, Reza dulu. Oh, Indah dulu. Oke, Indah dulu. Nanti habis itu Reza. Silahkan, Indah. Yang keras. Kupu-kupu termasuk hewan serangga. Kupu-kupu memiliki organ gerak yang sama seperti serangga-serangga lainnya. Salah satu organ gerak yang istimewa dari kupu-kupu dan serangga lainnya adalah sayap. Dengan sayap ini, maka menjadikan serangga sebagai satu-satunya hewan
Brata yang bisa terbang. Oke, terima kasih Mbak Indah. Sip, sudah berani membaca ya. Nah, sekarang kalian amati apa kira-kira ide pokok dari paragraf ini. Nah, tadi yang belum aktif lagi, coba, ayo mencoba, tidak ada yang salah dalam mencoba. Kalau Devina atau Ajeng atau Safa, Kupu-kupu termasuk hewan serangga. kupu-kupu termasuk hewan serangga. Ajeng, kita simpan dulu jawabannya. Ayo siswa kedua, siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Indah. Oke, habis Indah nanti yang ketiga Mbak Aswa. Indah dulu. Kupu termasuk hewan serangga. Oke, sama ya jawabannya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Yang ketiga tadi Mbak Aswa, silahkan menjawab. Sama, Bu. Sama jawabannya, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Nah, dari 3 teman kalian yang menjawab, jawabannya sama, yaitu kupu-kupu termasuk hewan serangga. Coba kita lihat jawabannya. Yeay, jawabannya benar. Tepuk tangan buat semuanya. Oke, kupu-kupu termasuk hewan serangga. Lalu ide pokok adalah sebuah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini biasanya berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir. Bisa juga campuran di depan dan di akhir kalimat. Di paragraf ya. Nah, 5 langkah menentukan ide pokok juga sudah kita pelajari di hari sebelumnya, kita pembelajaran, tetapi ini Bu Nadia ingin mengingatkan lagi bagaimana cara kita menemukan ide pokok, yaitu kita harus membaca keseluruhan paragraf. Tadi kita sudah melakukan ya, sebelum kita mencari ide pokok, kita sudah membacanya terlebih dahulu. Tadi sudah ada anak-anak Bu Nadia yang membacakan, lalu cermati kalimat pertama hingga masih full begitu ya. Nah, lalu kita sekarang akan melakukan sambung kalimat. Kalau tadi kita mencari ide pokoknya, lalu kan sudah ada paragraf, lalu kita mencari ide pokok. Nah, sekarang kita balik. Kita punya ide pokok, lalu kita akan membuat paragrafnya dari sebuah ide pokok. Nah, gitu ya. Kita akan membuat dari sebuah ide pokok. Coba di sini kalian lihat sambung kalimat. Bu Nadia punya sebuah ide pokok. Lalu permainannya bagaimana? Permainannya adalah nanti setelah Bu Nadia membacakan ide pokok, Bu Nadia akan menunjuk satu siswa. Misalnya, aku punya hewan kesayangan, Aswa. Nah, Aswa langsung melanjutkan kalimat dari Bu Nadia. Tapi kalimatnya harus sesuai, harus nyambung dengan ide pokok yang Bu Nadia beri. Jadi misalnya, contoh ya, aku punya hewan kesayangan. Dia adalah Bustayo. Misalnya seperti itu ya. Kalimat selanjutnya, apakah itu nyambung anak-anak? Nyambung enggak ya? Tidak nyambung, hewan kok jadinya Bustayo. Nah, itu namanya tidak nyambung. Jadi harus cari kalimat yang bernyambung dengan kalimat yang sebelumnya. Gitu ya, jangan mencari kalimat yang sangat-sangat jauh gitu ya. Oke, Bu Nadia yakin kalian bisa. Bu Nadia mulai ya. Dan siapa yang Bu Nadia tunjuk harus bisa menyebutkan kalimatnya ya. Oke. Siap? Siap. Siap, oke. Kok yang siap belum? Apa ini siap, yang lainnya? Siap. Siap, oke. Siap. Bu Nadia mulai dari sekarang. Aku punya hewan kesayangan. Zahra? Yaitu sebuah kucing. Yaitu sebuah kucing. Oke.
Aku punya hewan kesayangan, yaitu sebuah kucing. Asfa. Kucing mempunyai 4 kaki. Oke, aku punya hewan kesayangan, yaitu kucing. Kucing mempunyai 4 kaki. Dinda. Dan mempunyai bulu yang lucu. Dan mempunyai bulu yang lucu. Masih nyambung, siap. Lanjut, aku punya hewan kesayangan, yaitu kucing. Kucing mempunyai 4 kaki dan memiliki bulu yang lucu. Ajeng. Ajeng. Kucingku berwarna kucing. Apa? Kucingku berwarna kuning. Ayo. Kucingku berwarna kuning. Oke, boleh itu berebut ya. Kucingku berwarna kuning. Pinter. Lanjut, Khalid. Kucingku suka makan daging. Oke, siap. Selesai sampai di sini sambung kalimatnya. Nah, dari kalimat-kalimat yang kalian buat tadi itu nyambung semuanya. Bagus sekali. Ya, walaupun kalimat sederhana tapi nyambung dengan kalimat-kalimat sebelumnya. Nah, tadi jika kalimat dari Khalid, dari Ajeng, dari Zahra, dari Aswa itu digabung, itu akan menjadi sebuah paragraf dari sebuah ide pokok begitu. Nah, itulah caranya kita membuat sebuah paragraf dari sebuah ide pokok. Gitu ya. Mengerti? Mengerti. Oke, sip, mengerti. Nah, nanti kalian akan membuat sebuah paragraf dari ide pokok yang Bu Nadia beri. Tapi nanti ya. Lanjut, selanjutnya. Nah, kita akan mengamati video. Ya, kita akan mengamati sebuah video. Kira-kira apa yang kalian lihat dari video yang Bu Nadia beri? Siapa yang bisa mengungkapkan apa yang dilihat? Sayap Saya Ya, apa? bunga dan kupu-kupu. Bunga dan kupu-kupu. Ada lagi apa yang diamati dari video tadi? Sayap Iya, apa? Reza, kameranya dihidupkan. kupu-kupu sedang menghisap bunga. Kupu-kupu sedang menghisap bunga. Apalagi? Ayo. Saya Bu. Iya, Mbak Aswa. Kupu-kupu berpindah tempat. Kupu-kupu berpindah tempat. Apalagi? Apa? Ayo. Sudah? Sudah ada lagi yang mau berpendapat? Apa yang dilihat? Sudah ya? Oke. Nah, tadi benar yang dilihat ada bunga, ada kupu-kupu. Kupu-kupunya sedang menghisap bunga. Kupu-kupunya sedang berpindah tempat. Nah, benar sekali. Itulah yang dilihat dari video tersebut. Nah, kalau baru lihat videonya kan masih global ya. Oh iya, lihatnya kupu-kupu, bunga, dan sebagainya. Nah, tadi yang Mbak Aswa bilang, kupu-kupunya sedang berpindah tempat. Nah, kalau kita tadi manusia berpindah tempatnya pakai kaki, nah sekarang kalau kupu-kupu tadi berpindahnya memakai apa ya? Sayap. Sayap. Nah, itulah alat gerak dari kupu-kupu. Untuk berpindah tempat itu kita butuh alat gerak. Nah, alat geraknya kupu-kupu adalah sayap. Nah, sayap kupu-kupu berfungsi untuk apa? Terbang.
Terbang. terbang. Iya, benar sekali, untuk terbang. Nah, kalau kita manusia kan berjalan itu menggunakan kaki gitu ya, fungsinya untuk berjalan. Nah, kalau kupu-kupu itu fungsinya sayapnya untuk terbang. Nah, benar sekali. Bisa dilihat ya. Bisa dilihat nggih? Nah, inilah tadi yang kita lihat, hewannya adalah kupu-kupu. Hewannya kupu-kupu. Alat geraknya tadi apa? Sayap. Sayap. Lalu fungsinya untuk apa? Terbang. Untuk iya, benar sekali. Organ gerak atau alat gerak dari kupu-kupu adalah sayap. Nah, sayap tersebut berfungsi sebagai alat gerak kupu-kupu, yaitu untuk terbang. Nah, sayapnya ini adalah selapu tipis yang dilengkapi dengan venasi, sehingga mampu menempel pada bagian tubuh dada dengan sangat kuat. Jadi makanya sayap kupu-kupu itu sangat kuat, bisa untuk terbang berkilo-kilometer gitu ya. Nah, sekarang coba sebutkan nama hewan di sekitar kalian yang ada di lingkungan kalian, yang biasa kalian lihat. Nah, itu coba sebutkan beserta alat gerak dan fungsinya. Contohnya tadi ya, kupu-kupu alat gerak sayap, berfungsi untuk terbang, begitu. Nah, coba siapa yang berani? Bu Nadia buka 3 siswa yang berani. Baswa, oke, siap, silahkan sebutkan. Burung. Ya. Alat geraknya sayap. Ya. Berfungsi untuk terbang. Oke, sip, pinter sekali. Siapa yang mau meneruskan? Mbak Aswa, selain Mbak Aswa, ayo lanjut. Siapa? Gampang, mudah sekali. Yang biasa kalian lihat. Ayo, itu yang bertiga bisik-bisik dulu, nggak apa-apa. Oke, Devina. Kucing. Kucing. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk Kaki. Hanya berjalan? melompat. Iya, berjalan, melompat. Terima kasih. Selanjutnya, siapa lagi yang berani ya? Saya, Bu. Oke, Halid. Nah, ini ada suaranya ini. Reza. Oh, Jovan dulu ya, Jovan. Ayam. Ayam. Alat geraknya kaki. Alat geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan. Untuk berjalan. Iya, sip. Dari semua jawaban yang kalian berikan adalah benar semuanya. Pinter-pinter semua, itu adalah hewan-hewan di sekitar kita. Ya, hewan-hewan di sekitar kita yang sering kita lihat. Nah, itulah fungsi kita mengamati apa yang ada di sekitar kita. Itu ya. Oke, semuanya akan kita lakukan yaitu sekarang mengerjakan LKPD ya, dan nanti juga ada mengerjakan evaluasi. Mengerjakan LKPD-nya bagaimana akan Bu Nadia jelaskan. Silahkan kalian memperhatikan di layar. Nah, ini contoh LKPD yang pertama. Jadi nanti kalian akan membuat ide pokok, membuat sebuah paragraf ya, membuat paragraf dari sebuah ide pokok yang akan Bu Nadia beri. Nah, di sini hanya contoh untuk mengerjakan ya. Nanti LKPD-nya atau lembar kerjanya akan Bu Nadia kirimkan melalui WhatsApp grup. Jadi tulis namanya siapa, kelas berapa, kelas 5 ya, namanya ditulis. Jadi nanti ini ditulis di buku tulis kalian. Ditulis di buku tulis kalian, ide pokoknya apa, lalu tuliskan paragrafnya. Buat seperti tadi, 1 paragraf saja, seperti sambung kalimat tadi ya. Kalimatnya harus nyambung. Ya, sederhana tidak apa-apa, tapi pakai kalimat sendiri. Ada LKPD yang kedua.
LKPD yang kedua itu kalian mengamati sebuah video yang akan Bu Nadia berikan melalui WhatsApp group. Lalu di sini ada tabel. Tabelnya ini dibuat dalam lembar buku kalian, buku tulis kalian ya. Nanti ada nomornya, nama hewannya, gambar alat gerak, nama alat gerak, lalu fungsinya. Nanti ini akan Bu Nadia kirimkan melalui WhatsApp group ya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan LKPD yang pertama sudah buat paragraf, yang keduanya sudah mengerjakan tabel ini, silahkan hasilnya difoto yang bagus biar kelihatan tulisannya, dan tulisannya kalau bisa dibuat serapi mungkin. Lalu nanti fotonya dikirimkan melalui Google Form. Sudah bisa semua menggunakan Google Form ya, kemarin kita sudah bisa menggunakan. Nah itu nanti dikirimkan lewat link atau tautan yang Bu Nadia berikan nanti lewat WhatsApp. Apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Tentang apa? Ayo. Ide pokok. Ide pokok Pinterest ya. Apalagi selain ide pokok? Ayo. Alat gerak hewan. Pinter Mbak Aswa, alat gerak hewan. Iya, kita belajar tentang ide pokok dan juga alat gerak hewan. Nah, apakah ada yang kalian tanyakan terkait pembelajaran hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Atau Tidak. kalian sudah mengerti? Oh tidak, baik. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti gantian Bu Nadia yang bertanya. Bagaimana perasaan kalian setelah kita pembelajaran pada hari ini? Senang. Tenang, alhamdulillah. Bu Nadia juga senang sekali. Nah, pada pertemuan yang akan datang, kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila. Ya, kita nanti akan daring lagi, jangan lewatkan pembelajaran daring dari Bu Nadia. Pembelajaran daringnya kapan akan Bu Nadia infokan lewat WhatsApp group, gitu ya. Nah, Bu Nadia tidak lupa mengingatkan nanti harus mengerjakan soal evaluasi. Nah, kalau evaluasi ini harus dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, kalau tadi LKPD boleh meminta bantuan temannya, kalau evaluasi harus mengerjakan sendiri. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Kalian nanti klik tautan atau link yang Bu Nadia bagikan di WhatsApp group. Kalian sudah bisa menggunakan Google Form dengan baik. Jadi ini nanti kalian tinggal mengerjakan. Ada 10 soal itu, soalnya pilihan ganda, dan nanti kalian tinggal klik, pilih jawaban yang paling benar menurut kalian, lalu kalian bisa melihat skor atau nilai kalian. Jadi dapatnya berapa? Benar 8 atau benar 7 atau benar berapa, kalian bisa lihat nanti di situ. Benar, dia ingatkan tugas dikumpulkan paling lambat pukul 14. 14 itu berarti pukul berapa? Udah. 2. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, biar semangat, kita nyanyi lagu daerah Cublak Cublak Suweng. Cublak suweng, suweng tinggal, membuka tunduk, sirpang belek kapang sirpang belek kapang. Cublak 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 suweng suweng gendeng gelang, terambung bertunduk budel boleh dan lopong delek kakek sirpang belek kapang sirpang belek kapang sirpang belek kapang. Iya. Sudah selesai menyanyinya. Alhamdulillah, terima kasih sudah menyanyi dengan baik, dengan semangat. Nah,
sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bu Nadia mengucapkan terima kasih atas perhatian anak-anak, luangkan waktu, sudah berusaha untuk masuk ke dalam kelas daring ya dengan segala kendalanya. Dan kita akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan berdoa bersama. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Sekian dari Bu Nadia. Kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah dulu. Dadah. Terima kasih semuanya. Yeay. Boleh mengumpulkan kelas. Nadia tunggu tugasnya.